Kenapa ya seorang ibu anak dua ini suka marah saat ada anggota keluarga yang suka ikut campur saat aku sedang memberitahu atau memarahi anak yang satu? Rasanya ngebul, emosi meningkat. Kalau ayahnya udah paham aku marah, dia cuma diam. Tapi kalau kakeknya gimana ya? Aku dilema. Kadang masa aku harus ngomongin orang yang lebih tua. Kadang memang gak mau berselisih aja sama orang tua. Tapi di sisi lain aku nggak mau kalau aku lagi marahin anak, dia ikut-ikutan marahin. Apa yang harus kita lakukan ya supaya bisa sama-sama nggak naik emosinya, baik bagi kita selaku orang tua dan juga bagi pihak ketiga ini? Iya Teteh, terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi memang ketika tinggal bersama keluarga yang lebih besar, itu memang menjadi tantangan yang menjadi lebih besar ya. Karena sebetulnya untuk tinggal dengan suami, istri, dan anak-anak aja itu udah penuh dengan tantangan, apalagi dengan keluarga yang lebih lebih blend ya. Jadi lebih banyak orang yang terlibat. Nah, oleh karena itu, saya nggak tahu nih teteh ini tinggal kakeknya itu atau neneknya hanya sesekali aja ke rumah atau tinggal bersama. Kalau sekali ke rumah dan cuman sebentar, kayaknya memang kita harus exhale inhale gitu ya, karena kan ya cuman sesekali aja. Nah, tapi tantangan yang lebih besar adalah kalau misalkan tinggal bersama. Kalau tinggal bersama, itu yang pertama kita harus yakini bahwa adalah insya Allah kita ini kalau misalkan dalam rangka mau merawat orang tua di masa tuanya, insya Allah pahalanya luar biasa dan barokahnya itu insya Allah dunia akhirat. Jadi sesuatu yang balasannya itu dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana sikap kita kepada orang tua. Kalau misalkan sikap kita baik, maka insya Allah balasannya juga akan dipercepat, yaitu bukan cuma di akhirat tapi juga di dunia. Nah, tapi kalau misalkan berlaku juga sebaliknya. Nah, di sini makanya kita harus hati-hati banget. Nah, saya memahami bahwa emang kesel gitu kan. Iya, kita tuh emang cuma mau nasihatin anak aja, tolong jangan ikut campur gitu. Nah, cuman emang lagi-lagi nggak ada kondisi ideal teh gitu. Kita mau seideal apapun tuh nggak ada. Nah, kalau misalkan orang tua itu sudah sulit sekali dirubah. Nah, jadi memang kalau misalkan kita berharap mereka berubah itu susah gitu. Nah, yang bisa kita rubah adalah bagaimana diri kita, bagaimana POV kita, bagaimana doa-doa kita. Jadi kita berdoa bahwa ya Allah, hamba pasrah tawakal, mampukan, mudahkan pengasuhan ini gitu. Jadi memang harus senantiasa bergantung pada Allah Subhanahu wa taala dan kita pastikan ruhiyah kita juga baik, karena tadi kembali lagi parenting ini nih mencerminkan iman dan ihsan kita gitu. Nah, semakin kita itu ruhiyahnya tercas dengan sangat baik, maka insya Allah hati kita juga akan semakin lapang gitu. Jadi kalau misalkan garam itu cuma 1 sendok, kalau misalkan dituang ke secangkir gelas itu kan gelasnya jadi asin. Nah, tapi kalau misalkan dia dituangin ke empang yang lebih luas ya, itu kan gak akan kerasa asin sama sekali. Sebetulnya garamnya sama-sama 1 sendok, yang membedakan adalah wadah tempat menuang garam itu. Nah, sama seperti hati kita gitu ya. Kadang-kadang misalkan anak bikin kesalahan kecil, misalkan bajunya basah, kita habis mandiin gitu kan kesel ya. Nah, tapi kalau kita punya hati yang lebih lapang, insya Allah kita juga penerimaannya juga lebih mudah, sehingga meminimalisir kita untuk memarahi anak gitu. Nah, kalau frekuensi kita marahin anak itu lebih sedikit, insya Allah kan juga orang itu nggak akan ikut-ikutan. Nah, kalau misalkan, berarti sekarang kita juga harus ganti strategi nih. Kalau misalkan kita nggak nyaman dikomentarin, maka jangan marahin di depan orang tersebut, atau gimana lah kita bikin strategi supaya kita juga nggak kesel, nggak dongkol gitu. Anak juga malu kan kalau misalkan dia dimarahin depan kakeknya atau depan neneknya, seperti itu. Begitu teh, Allah bisawab.